Ada tante-tante, ibu-ibu yang datang, lo ngapain bikin rame tempat orang terus? Kenapa nggak bikin sendiri? Nggak punya uang, tante nggak punya modal. Sini tante modalin. Banyak kan sekarang maunya langsung di atas, langsung besar kan. Percayalah, semuanya dimulai dari langkah yang paling kecil. Nah, ketika udah punya alasan why-nya, mau mulai dari langkah yang paling kecil, nah disitulah baru pelan-pelan pasti akan menemukan jalannya. Sekarang ada koktail yang kayak, ada koktail rasa rendang. Ada koktail rasa rendang? Yes. Oke. Rasa rendang. Itu pakai flavor dong pasti dong. Iya, bukan rendangnya lo masukin. Tahu alasannya, mulai dan berdoa. Iya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Pada hari ini saya kembali didatangi oleh tamu-tamu spesial. Dan hari ini betul-betul luar biasa spesialnya. Kita banyak mau belajar dari Ernest Silano. Oh benar ya, Ernest Silano. Silano itu nama dari Ambon. Betul, Saparua. Saparua. Yes. Dan berarti orang Ambon. Ada keturunan Ambon. Ada keturunan Ambon, tapi gak kelihatan Ambon. Iya, makanya gak kelihatan ya. Kelihatannya Manado-Manado. Bisa aja bahasa Manado memang. Bisa bahasa Manado, iya. Karena ya dulu keluarga besarnya di Manado. Gitu. Kalau saya di Jakarta, udah full Jakarta. Oh, Ernest lahir di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Tapi bisa bahasa Manado nih? Bisa, karena masih di rumah masih ada ngomong bahasa Manado aja masih bisa dengar lah. Oke. Ernest nih suatu kehormatan bisa datang ke sini. Sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu. Oke. Ini kopi dari Starbucks. Isinya adalah, biasanya gue suka Italian roast. Ini gue coba espresso roast. Oke. Agak pahit juga sih. Karena dia dark roast, oke? Pokoknya kalau ke Starbucks, bagi pencinta kopi ya, lihat namanya dark roast. Udah gitu lihat di situ biasanya tuh ada espresso, ada Italian, ada Verona, ada juga namanya Komodo Dragon. Itu dari Indonesia juga tuh. Nah, lu makin beli Indonesia, makin ini kan promosi Indonesia Coffee. Jadi Sumatera Kopi itu selalu ada sama Komodo Dragon. Itu kalau mau ke Starbucks gitu. Sorry ya, gue suka kopi banget soalnya. Oke. Ernest, ini Ernest ini seorang pengusaha muda. Iya. Dan usia berapa sekarang? Sekarang 32. 32. Ya. Dan mulai bisnis usaha tuh dari usia berapa? 2010 ya, berarti sekitar 14 tahun lalu. 14 tahun lalu itu berarti 19. Sekitar umur 19 tahun. Ya. Wow. Baru lulus SMA. Wow. 19 tahun baru lulus SMA, mulai usaha di Jakarta lagi? Di Jakarta, ya. Usaha apa tuh awal-awalnya? Bikin I.O. Bikin I.O? Yes, jadi waktu SMA-nya, pas lagi SMA, gue magang tuh di I.O. Akhirnya pas kelas 3-nya, masih magang juga pas lulus SMA, akhirnya langsung bikin I.O. sendiri. Oh, SMA di mana? SMA 3 Jakarta, Teladan. Wah, keren. Itu SMA adik gue tuh. Nih, gue cerita sedikit. Tahun 80-an, tua ya. Jadi SMA 1 tuh dulu juara basket, ya kan? Ya. Adek gua di SMA 3 Teladan. Kalau SMA gua namanya SMA 1 Budut. Kita final basket tuh selalu tiap tahun 1 sama 3 dulu ya. Terus satu hari gue datang sama adek gua SMA 3 Teladan. Dia pakai baju Teladan, gue pakai baju Budut. Datang barengan. Dulu kan suka tawuran. Iya. Kita masuk ke sebuah stadion di Kuningan, dia ke kiri, gue ke kanan. Ya gue ke teman-teman gue, dia ke teman-temannya. Setelah selesai pulang, SMA gue juara. Abis itu lo yang juara. Pokoknya bolak-balik lah tuh ya. Pasti ganti-gantian ya? Iya ganti-gantian. Udah gitu gue mesti pulang. Sama polisi dibilangin nih, dikasih pengumuman. Pokoknya SMA 1 harus keluar duluan. Nanti takutnya di luar berantem. Ya. Gue harus pulang dong. Jadi gue ke SMA 3, gue jemput adik gue. Gue bilang, ayo balik sama gue. Jadi gue jalan keluar dengan dia di tengah-tengah anak SMA 1. Ya udah pasti teman-teman gue lah ya. Ngelihat anak SMA 3 pakai baju Teladan, ya diserbu dong. Dia nggak tahu itu adik gue. Woi anak 3 gitu, diserang gitu. Gue, woi adek gue gitu kan. Akhirnya udah akhirnya jadi temenan sama mereka. Jadi temen ya. Ya, terus abis gue lulus, kepala sekolah gue namanya Pak Didi, pindah ke SMA 3. Jadi SMA 3 akhirnya jadi juara basket, juara macam-macam lah, band segala macam. Dan itu salah satu sekolah yang dari tahun 80-an tuh sampai hari ini konsisten. Teladan terus. Teladan banget, SMA 3 Teladan. Pas zaman gue juga masih basketnya nomor 1 dia. Betul kan? Tuh, emang keren banget. Dan banyak sekali musisi keluar dari situ. Iya, betul. Siapa? Chris Dayanti dari situ. Terus kemudian kalau nggak salah Ikang Fauzi. Kalau nggak salah ya. Pokoknya ADMS.
Ya itu Angkatan anak SMA senior 3. semua ya. Senior, ya. Dan legendaris. Keren sih SMA 3. Oke, buat IO. Oke. Dan banyak dong IO pada saat itu, belum? Belum terlalu banyak. Belum banyak. Kayak sekarang ya. Oke. Terus mulai dari situ. Iya, gue spesifik bikin IO-nya khusus IO party hari itu. Party. Yes. Party ini maksudnya apa? Party apa nih? Birthday party. Kan Oh. zamannya Sweet Seventeen kan. Oke. Ya banyak temen yang Sweet Seventeen. Oke. Itu yang pertama masuk Sweet Seventeen. Abis itu dulu SMA kan ada prom night. Nggak tahu Oke, zaman Om ada prom night ya? Iya, mulai. kan ke 90-an ke 2000 tuh mulai banyak tuh prom night. Zaman gue baru lah, baru. belum begitu populer. Nah, pas zaman gue tuh udah populer lah. Semua SMA pasti berlomba-lomba prom night-nya di mana. Oke. Nah, itulah sasaran target market gue tuh bikin prom night di SMA. Oh, gitu. Jadi SMA 3, 82, 70. Iya. Ya kalau di luar mungkin mereka bersaing berantem kan. Iya, Cuma iya. IO-nya sama lo gue semua. Dia kenal semua. Ya seru juga ya gitu. Seru. Jadi lu kenal. jadi kebanyakan nanganin SMA di Jaksel dong berarti. Ya, banyak kan di Jaksel. Oke, gaulnya juga di Jakarta Selatan berarti. Iya. Nah, terus kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu Ernest mulai buka usaha apa lagi nih? Venture-nya kemana akhirnya? IO dulu sampai 2017. Akhirnya yang tadi cuma bikin acara prom night udah mulai berani masuk ke perusahaan, ke swasta ataupun ke BUMN, akhirnya berani masuk. 2017 itu coba bikin usaha F&B. Oh, oke. Ya, jadi dari IO gesernya ke F&B. F&B. Ceritanya kenapa ke F&B? Jadi 2013 sampai 17 itu IO gue dipercaya buat pegang beberapa tempat atau bar di Jakarta Selatan. Oke. Jadi masuk-masuk ke bar mulai lihat-lihat, wah ini oke juga nih kayaknya. Iya, F&B. kayak wah ini oke juga akhirnya dipercaya buat bikin event di situ, rame terus kan. Oke. Rame dari tahun ke tahun. 2017 ada tante-tante, ibu-ibu yang datang, "Lu ngapain bikin rame tempat orang terus? Kenapa nggak bikin sendiri?" Nggak punya uang, tante nggak punya modal. Sini tante modalin. Kenapa buat rame tempat orang, buat sendiri aja. Bener banget. Bener Itu kata-kata juga nih. hikmat hari ini. Oke, terus. Akhirnya ngobrol sama itu tante, akhirnya tante itu support kita. Kita bikinlah tempat pertama F&B pertama 2017 itu. Di? Senopati. Oh, oke. Iya. Prime location. Sampai hari ini masih ada, namanya Miss Jackson. Namanya Miss Jackson. Miss Jackson. Oke, dalamnya apa tuh bar? Music bar. Music bar, Yes. oke. Jadi Oke. kita angkat memang waktu itu kita bikin, kita mau artis-artis Indonesia bisa perform di tempat kita. Oke. Gitu makanya hampir semua artis papan atas sudah pernah main di Miss Jackson. Oh. Gitu. Kita waktu itu punya mimpi, gue dan partner mau bikin nih. Oke, mungkin nonton. Selain kan biasa kita nonton rame-rame kan, bisa nonton yang intimate loh. Gitu. Nonton Dewa biasa tempatnya besar, Iya. bisa nonton di tempat yang intimate. Gitu. Mahal dong. Mahal. Berapa? Misalnya Dewa deh waktu itu misalnya datengin ke situ. Kan kapasitas juga gak terlalu banyak dong pastinya. Kan? Kapasitas 150, Tuh, 150. berdiri 200 top Oke, itu berapa tuh tiketnya? tiketnya. Jadi Masuknya. kita jualnya ada minimum charge di table-nya sama ya tiket FDC masuk kita jual nggak terlalu mahal, around 500-an. 500.000. Yes. Oke. Gitu. Ya oke sih ya. Ya, 500.000. Nonton-nonton juga sekarang bisa sejutaan. Lebih kalau Berarti oke dong tuh harganya ya. Waktu 2017 ya. Oh 2017 ya. Lebih intimate lah ya. 18, sorry, Terus bisa ketemu mereka dan bisa foto, bisa bisa dekat kan. foto. Yes. Wow. Gitu. Langsung kalau udah full book selesai tutup tempatnya. Selesai. Oke. Gitu. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu akhirnya ketagihan. Kayaknya Ketagihan enak apa ya. nih? Ketagihan F&B. Oh, oke. Enak ya. Gitu bikin rame tempat sendiri kan. Akhirnya coba pas pandemi kemarin bikin lagi konsep yang berbeda, lebih ke klub. Di Senopati juga kalau pernah dengar Om Billy ada Valhalla. Valhalla pernah dengar? Ya, Valhalla Night Club, Ya. Super Club. Nah itu salah satu juga yang Gue pernah diajakin tuh ke situ. Gue belum pernah ke situ. belum pernah gitu. Coba bedanya kalau di sana musiknya DJ. Oh, itu DJ. Ya, Oke. Dengan kita yang kita tawarkan lebih tuh lightingnya, LED-nya cukup mewah saat itulah di Jakarta, gitu. Jadi setelah F&B udah mulai jalan, IO tinggalin? Udah nggak? Sebenarnya nggak ditinggalin, Oh, nggak tetap jalan. Oke. Tetap ada klien-klien lama kita maintain terus, cuma kita tuh udah nggak cari yang baru lagi. Oke. Gitu. Akhirnya stopnya saat pandemi. Pandemi datang, IO mau ngapain? Iya. Nggak bisa bergerak kan? Nah klub juga mati dong saat itu? Sama, tutup semua. Wow. Jadi IO-nya tutup, barnya tutup, klubnya pun ya nggak bisa beroperasi kita. Tidak boleh dilarang sama pemerintah. Tapi Valhalla masih ada sekarang? Valhalla udah nggak ada. Udah nggak ada? Ya, sudah dijual. Terus sekarang apa nih? Nah, Ernest setelah lagi pandemi lakukan? itu, akhirnya setelah pandemi gue keluar dari Valhalla,
2023 awal bikin Bingo Group. Oke. Ya kita bikin sama teman-teman yang waktu itu invest share di Jackson di Valhalla, percayakan ke gua, kita bikin Bingo Group sendiri. Jadi Bingo Group ini ya basically kita F&B juga. Kita bikin grup dari 2023 sampai hari ini udah ada 3 outlet sebenarnya. 3 outlet di bawah Bingo Group. Apa aja? Kita yang pertama ada Blackjack Oke. di Senayan, di lapangan golf Senayan Golf. Blackjack, lapangan Senayan Golf, oke. Ya, Dekatnya Senayan City. Dekat sebelahnya Senayan City, betul. oke. Nah, itu kita bikin dari makanannya Western. Terus di situ USP-nya ada live music. Terus tempatnya intimate juga buat Oh, meeting. gelap-gelap. Tempatnya agak-agak gelap-gelap kalau malam. Agak gelap-gelap. Ya, terus bisa makan di situ kan? Bisa makan. Gue pernah sana. Gitu. Gue pernah anniversary sama bini gue di situ. Wah. Ya, gue pernah ke situ. Ya, ya. Nah, itu ya Blackjack. Terus yang kedua itu bikin Goganku Izakaya. Jadi Japanese. Japanese, Ya, oke. ini di Joko Sutono, Senopati area. Senopati Oke. belok kiri dikit. Oke. Nah, ya konsepnya makanan Japanese dengan musiknya kita lebih ke Gen Z. Jadi kalau malam ada karaoke night Oke. seperti itu. Terus yang ketiga Spanish. Namanya Karta di SCBD. Di SCBD, oke. Ya, di SCBD Park itu dari sisi konsep makanannya kita angkatnya Spanish dan musiknya DJ. SCBD Park ya? Ya. Oke, yang belum pernah ke SCBD Park, you have to come. Itu keren banget tempatnya. Open air, Ya, betul. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan. Banyak tempat-tempat makanan gitu. Betul. Ngopi-ngopi di situ, bakery, bla 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 segala macam. Ada supermarket juga kalau nggak salah di situ. Iya, ada supermarket Iya. juga. Oke, jadi ada 3 tempat outlet sekarang yang Ernest lagi lakukan. Nah, Ya. di sela-sela kehidupan ini kan pasti serve alkohol. Ya. Iya kan? Betul. Nah, ketika serve alkohol ini pernah nggak encounter pengalaman yang terburuk tuh apa? Customer maksudnya? Oh, customer ya? Iya. Ini kan pengalaman pribadi. Itu ntar habis ini gue tanya nih. Pengalaman customer ya namanya. Jadi sebenarnya kalau gue lihatnya ya pas bikin bingo ini kita punya satu value sebenarnya yang kita tanamkan ke staff juga. Kita ketika bikin program sebenarnya sisinya adalah kita bikin tempat ini, bikin Goganku Black Jakarta yang kita mau angkat adalah ini tempat buat bikin orang happy. Iya. Orang datang ke sini bisa ketawa, bisa senyum, bisa happy, makanannya enak, Iya. bisa happy, minumannya enak. Karena kita mengangkat koktel-koktelnya, jadi ada mixologis di situ. Itu yang kita jual. Nah, kita punya filosofinya. Om Billy datang, tadinya lagi galau nih atau stres kerjaan, datang makan minum bisa pulang happy. Happy. Itu yang kita tanamkan juga ke staff kayak ya lu mesti serve customer biar Iya. mereka bisa happy. Tapi kan nggak semua customer tanggung jawab. Betul. Ya kan? Ada yang tiba-tiba over drinking misalnya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, ketika bilang happy kan kadang happy-nya suka kelewatan kan. Kelewatan. Terlalu happy kan. Ha. Nah, kalau terlalu happy ini ya kita paling worst-nya ya mereka berantem di tempat kita gitu. Itu kejadian tuh ya? Kejadian. Berantem sama Kejadian. customer lain. Sama customer lain. Yang lebih lucunya lagi ternyata customer lainnya ini temannya dia juga. Jadi kita kadang bingung kan. Ini teman sama teman berangkat bareng, pulang berantem. Kalau gitu? mungkin tamu lain dengan tamu lain ada gesekan, Iya, ada iya, sedih, iya. oke lah. Ini yang bikin kita bingung semua sampai kenapa berantem ya? Jadi dia datangnya bareng, duduknya bareng, minumnya bareng. Ya mungkin karena minum bareng terus udah gitu ceng-cengan gitu ya. Kayak terlalu asik, akhirnya berantem. Berantem, ya bisa aja sih, Berantem dan teman-teman. bahkan itu sampai nuntut ke pihak kepolisian. Jadi kita sebagai pihak tempat harus memfasilitasi dong, lihat siapa yang mulai duluan. Tapi pasti tanya ya dua-duanya temen. Kita bingung juga kan. Tapi I can understand that sih. Sebenarnya karena jadi ya gitulah kan lu bisa ngomong apa adanya sama temen lo kan. Terus Ya, dalam lebih kondisi jujur kan. mabok lebih jujur, terlalu jujur mungkin Terlalu jadi jujur. kesal. Iya. Kalau Iya. Anda sendiri, are you a drinker? Alkoholik dulu atau masih atau? Peminum bukan pemabuk. Oke. Iya, kan Oke. orang Manado kan jadi Iya. bisa nyalain sedikit Cap kan. tikus. Stereotipnya Manado peminum. Iya. Ya jadi nggak kebetulan. Memang pas jalan ini ya suka minum juga, peminum. Terus makin kesini melihat sebenarnya industri ini lagi develop, terutama di Indonesia. Industrinya bukan industri mabuknya ya, industri alkoholnya. Bisa dilihat kayak ada seninya loh di dalam sini. Seninya tuh sekarang mungkin zaman Om Billy dulu waktu sekolah kan orang kalau mau minum yang penting mabuknya. Iya. Kalau sekarang ini ada seninya kayak bikin koktelnya, Oke. makanya dia banyak banget koktel bar yang orang datang minum koktel dia bisa dia sukanya rasa ini seperti ini gitu kan. Oke. Bahkan sekarang ada koktel yang kayak ada koktel rasa rendang. Ada koktel rasa rendang. Yes.
Oke. Oke. Rasa rendang. Itu pakai flavor dong pasti dong. Iya, Bukan pakai- rendangnya lo masukin. Lebih ke experience-nya sebenarnya, Oke. kayak experience kayak di Asia terutama kayak kemarin banget gue baru balik dari Vietnam. Om kesana tuh lihat ke cocktail bar di sana, mereka bisa bikin yang kayak, kalau Vietnam kan mereka punya kayak banh mi, kayak roti sandwichnya mereka kan. Iya. Jadi kayak makan banh mi-nya rasanya tuh benar-benar sama. Jadi something yang interesting Iya, sekali. iya. Nah, udah pas bikin bingo ini, gue pribadi mendalami di situ. Jadi masuk ke bar, melihat ini sebagai potensi kedepannya di Indonesia sangat tinggi. Oke. Gitu. Nah, untuk sekarang masukin minuman, izin dan lain sebagainya. Itu memang murah, aman, legitimasinya gimana sih sekarang ini? Sekarang ini izinnya semuanya lebih mudah ya dibanding waktu 2017. Oke. Lebih mudah dalam artian lebih terarah lah. Oke. Misalnya ya kita tiga outlet kita punya izin lengkap, izin resmi semua. Jadi Oke. it's legal gitu. Oke. Jadi ya kita jalannya juga lebih aman dan nyaman kan. Itu secara legalnya, secara kehidupan malamnya, secara bisnisnya. Sekarang secara your conscious, kehidupan kamu, nilainya Ernest nih di dalam sini. Serve alkohol kan banyak stigma, udah pasti Ya, kan gitu. pasti Stigma dong. negatif dan lain sebagainya. Itu Ya. bagaimana tuh pandangannya? Karena tadi gue punya filosofi yang itu Om. Jadi pas orang datang kayak lu jual alkohol negatif, enggak kok. Yang datang ke sini banyak orang yang lagi sedih jadi happy loh. Oke. Jadi itu yang gue tanamkan kayak Oke. ya ini bikin ini serve koktail ke mereka, alkohol yang mereka happy ya pasti kita Oke. coba untuk membatasi lah kalau ketika mereka udah overdrink, udah lebih mabok yang udah terlebih gitu kan. Iya, iya. Nah cuma pas selalu yang gue coba tanamkan pas mereka datang ya kita serve mereka as a service. Ini service bisnis gitu. Oke. Bisnis service kebetulan produk guanya ini alkohol. Iya. Sama aja kalau misalnya ke restoran kan mau kasih service yang oke juga dong, Iya. produknya makanan. Iya. Ini produknya alkohol gitu. Nah, Orang bisa over macam-macam sih ya. Bisa over Iya. makan babi juga bisa, sampai gemuk bisa. Over alkohol juga jadi mabok ya. Pokoknya yang segala macam yang over pasti nggak baik lah. intinya kalau selalu Iya. over pasti kan nggak baik. Ya, kalau minum koktail kayak satu kali misalnya dapat experience-nya mereka oke ya. Banyak kok yang datang minum 1-2 koktail, experience-nya mereka happy kayak Iya. oh ini koktailnya enak ya, bikinnya gimana. Di situ kan ada relasi juga. Iya. Dan memang bisnis ini sebenarnya di luar kita ngomongin alkoholnya Om. Yang gue dapat banget selama 2017 sampai hari ini koneksinya sih, relasinya. Bisa ketemu banyak jenis orang di industri Oke. ini. Oke. Kalau dulu IO ya ketemunya orang IO aja kan, Iya, sama iya. klien ya udah selesai. Iya. Kalau di sini nih customer yang datang segala macam profesi ada. Gitu kita bisa ngobrol yang tadinya nggak kenal bisa jadi teman dekat. Iya, iya. Karena alkohol bisa mendekatkan semuanya kan. Kadang-kadang bisa orang jadi terbuka. Jadi tadi ngomong nih bisa baru ketemu sekali langsung bisa wah Iya. kayaknya udah sobi banget nih Iya, kan. iya, iya. Nah itu di situ menurut saya banyak poin positifnya tuh. Poin positifnya ya kita lihatnya dari sisi itu kan nambah temen, nambah relasi. Akhirnya ya oke. Jadi something yang gue jalaninnya fun juga gitu. Iya. Walaupun banyak Nah. terutama orang tua ya. Lihat kan. Orang- lu ya kan? Orang tua pasti kan stigmanya yang dilihat Iya. dong. Nggak dihakimi lah. Betul. Nah itu nanganinnya gimana tuh? Orang tua nih maksudnya ada keluarga juga dong? Iya, keluarga kayak terutama. yang kasih tahu bahwa lu kenapa sih di bisnis malam dan kayak Iya, begini alkohol gitu-gitu. pasti, tapi- Nah itu jawabannya Ernest gimana? Yang gue bilang tadi ya gue bikin ini bukan mau bikin Bukan menjerumuskan orang gitu. Iya, bukan mau menjerumuskan orang. Iya, Ada gue dan tidak ada gue, orang pasti akan ngelakuin itu. Tinggal kalau gue datang dengan ada gue bisa kasih USP yang berbeda, perbedaan yang berbeda kan, Iya. why not gitu. Iya. Ya nggak ada gue pun orang pasti akan datang kalau dapat Iya, gini. iya, iya. Nah kalau gue ada di situ bisa serve mereka mungkin bisa ya gue ambil kuenya itu walaupun sedikit kan why not kan. Iya, iya, iya. Gitu akhirnya ya kalau bokap kebetulan peminum jadi mengerti kan. Oh, Nyokap ini nih. Oh iya, iya. Bokap peminum jadi dia oke. Mengerti Kalau lah. nyokap yang susah. Nyokap Iya, ini Iya, iya. jelasinnya pelan-pelan datang. iya, Coba, ini restoran kok cuma jual minuman mah. Gue yang gue ke mana Blackjack ya. Ya kan ada barnya kan di situ Iya. kan. Iya. Kita waktu itu duduk di situ apa namanya? Gue lupa sih istri gue pesan apa gitu. Pastinya koktail sih terakhir setelah kita ada main course. Dan enak banget sih. Gue nggak begitu ngerti kayak gitu gitu. Dia lebih paham lah. Satu hal yang gue belajar juga adalah ketika orang tanggung jawab dalam segala hal itu jadi dewasa sih. Maksudnya gini, anak gue nih sekarang 25 tahun, dia tinggal di luar. Dia ketika kemarin pergi sama teman-temannya, gue tanya, kamu minum nggak? Enggak. Kenapa? Kamu padahal berjam-jam loh di situ. Walaupun dia memang nggak pernah mabok, dia kalau minum itu pasti tanggung jawab.
Bisa kontrol ya. Bisa kontrol. Dan dia bukan orang juga suka minum sebenarnya. Social drinker lah. Social drinker. Dia nggak mau minum karena malam hari itu dia harus bawa mobil pulang. Dia bilang I don't want to get in trouble. Saya nggak mau. Pokoknya kalau terjadi apa-apa saya ada alkohol. Even sedikit saya nggak mau. Jadi mendingan dia pesen jus malam itu, dan itu malam-malam yang mau mengarah ke tahun baru, which is teman-temannya tuh banyak banget yang ngumpul-ngumpul di situ berjam-jam pula. Jadi gue agak-agak salut juga sih, gue bilang wah ini berarti tanggung jawab lah. Yeah. Dia mikirnya that I have to drive them, saya mesti anterin mereka pulang soalnya, dan pasti banyak dari mereka yang nanti mabok gitu. Jadi mendingan aku yang ngalah, dia bilang gitu. Which is ya bagus sih, maksudnya bagus. Ada orang yang memang harus tanggung jawab gitu ya. Dan kita udah tahu drunk driver itu sangat bahaya banget. Betul. Sahabat kopi harus mengerti kalau sampai minum malam hari tanggung jawab lah. Jangan over, jangan aneh-aneh gitu ya. Dan mengerti lah apa yang diminum terus juga harus tahu juga. Betul. Harus mengerti juga gitu ya. Gue nggak suka bir, gue nggak suka koktail ya beberapa lah. Gue nggak terlalu suka strong alkohol, whisky gitu gue gak suka. Oh, oke. Gue lebih suka yang ke arah lebih ke wine lah ya. Wine. Yang 14-15% gitu, gue masih oke lah gitu. Kalau kayak gitu gue nggak bisa nikmatin. Tapi cuman nyobain doang ya oke lah, bisa gitu ya. Cuman ngerasain, tapi nggak seperti teman-teman gue yang bisa bergelas-gelas gitu dan nggak mabok. Adalah orang kayak gitu ya. Ada. Kuat minum gitu ya. Nah, Ernest dari IO itu kan konsep bisnisnya berbeda dengan F&B. Itu waktu akhirnya bisa nguasain F&B itu belajar sembari jalan, belajar dari orang atau gimana? Karena aku juga pernah di F&B dulu dan itu nggak mudah loh. Betul. Nggak ngurusin stok, ngurusin karyawan, ngurusin customer gitu ya, quality of foodnya dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Otodidak sih jadinya. Itu otodidak ya? Geser itu yang tadi kan kita spesialisasinya marketingnya kan. Marketingnya kita handle sendiri, cuma kita ngambil orang expert di operasional. Oh. Jadi bagian operasional gue nggak turun juga Om ke sana. Yang expert kita hire buat mereka handle. Akhirnya belajar pelan-pelan dari situ kan. Itu pelan-pelan ya sekarang udah semuanya udah bisa gitu. Bagian mau ke purchasing, ke operasional, ke kitchen, ke bar ya sekarang sudah paham lah. Gitu. Tantangan terbesar apa? Tantangan terbesar waktu F&B lah. Tantangan terbesar pandemi. Oh oke. Iya sih. Semuanya tutup. Dan itu karena baru buka juga sih ya. Baru jalan 2 tahun ya. 2 tahun. Tiba-tiba shutdown semuanya. Shutdown semuanya. Kalau hari ini tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar sekarang sebenarnya setelah pandemi ini yang menarik, marketnya shifting. Gitu orang lebih banyak yang keluar, lebih semangat untuk keluar. Kayak di Senopati aja ya. Tiap bulan tuh pasti ada yang buka baru 1 atau 2. Which is kompetitor kita nambah nih tiap bulan. Jadi kan kita mesti inovasi terus. Kita mesti bisa gimana kita ngeluarin gimmick yang promo yang atau produk yang Yang tadinya dulu mungkin setahun paling buka baru 2-3, sekarang sebulan bisa 2. Wow. Bisa 3 tuh di area yang kecil dan macet banget itu. Betul. Dan tetap diminati orang. Tapi tetap sampai hari ini. Ngelihat 3 outlet ini, 3-tiganya di Jaksel. Betul ya? Kasih tahu sama teman-teman ini yang lagi nonton nih, marketnya Jaksel, which is memang kalau di Jakarta orang-orang pasti pada tahu, semua Indonesia juga pada tahu bahwa Jaksel itu tempat yang paling gaul di Jakarta, tempat yang paling happening, gaul, mode tren semuanya berasal dari Jakarta Selatan lah. Orang nggak pernah ngomongin Jakarta bagian yang lain. Jakarta Selatan pokoknya is the most gaul place lah di situ. Jadi di zaman tahun 80-an even kita udah punya namanya jalan-jalan di Melawai, jalan-jalan sore, JJS di Melawai. Mobil ceper-ceper yang udah dimodifikasi semuanya pada mejeng di situnya. Dari semua Jakarta pada ke situ kalau sore. Ya, itu dari tahun 80-an loh. Dan bahkan memang SMA yang ada di Jakarta Selatan ya gaul lah dibilangnya dari dulu. Dari dulu waktu zaman gua aja tuh udah pasti 3, 6, 70. Sebelum 70 ada 9, 6, 11 kan mereka jadi gabung. Dan itu anak-anak situ yang selalu ya trendsetter lah bisa dibilang begitu. Nah, jelasin kenapa kayak gitu dan jelasin tantangannya di Jaksel tuh apa? Nah, karena tadi dibilang Jaksel itu sebagai trendsetter, tantangannya buat kita gimana kita bisa bikin something new terus. Itu. Karena bosenan pastinya. Iya, karena kita trendsetter ya udah kayak contohnya Miss Jackson deh. Waktu awal kita bisa dibilang menurut gue cukup sukses tuh. Keren sih Jackson ya orang. Exposure-nya bagus sampai tapi ya makin kesini yang tadinya datang di Miss Jackson sekarang udah mulai geser coba tempat baru. Akhirnya ya sekarang yang datang tetap rame Miss Jackson, tapi yang datang udah berbeda nih, bukan anak Jaksel lagi dari luar Jaksel. Itu tantangan kita, challenge-nya gimana kita bisa selalu keep up sama trends. Kita ke trend
ikutin trennya kita harus lebih di satu step di depan Iya, gitu. iya. Kayak bikin gimmicknya, kalau kita lihat tuh kayak gimmick-gimmicknya di masuk Blok M tuh menurut gue udah jaksel banget. Blok M sekarang setiap bulan ada yang baru di sana kan. Bikin apa, produk apa. Nah ini yang challenge. Berarti turnover bisnis juga cukup cepat dong ya. Betul. Pokoknya Kita orang bisa udah lewat masanya, dia gone, nanti ada yang baru lagi datang gitu. Selalu gitu berarti ya. Kalau visibility study dari tim kita sebenarnya 5 tahun max. Wow. Ya, kita 5 mesti tahun, ganti. mesti ganti konsep Ganti udah. konsep, yes. Even nama. Ya, rebranding ya. Rebranding semuanya ganti gitu. Nama, betul. Wow. Jadi kita mesti ngejar 5 tahun itu harus BP dan cuan tuh Om. Nah ini kan tantangannya di situ. Iya, wah keren juga ya. Ini pengetahuan nih. Dalam 5 tahun visibility study-nya itu pokoknya udah akan menurun pasti trennya. Iya. Dalam 5 tahun lo harus break even point dan juga pastinya harus cuan di situ. Betul. Itu. Wow, oke. Jadi tahun keempat udah mikir nih, wah tahun depan mau bikin apa lagi tempat iya, baru iya. atau mau di rebranding apa atau mau di Wah, renovasi. dinamik banget ya berarti ya. Ya, jadi mesti harus mikir terus kan kita keep up sama tren terus Iya, ngejar iya. waktu juga. Which is di Jakarta bagian selatan mungkin nggak kejadian nih kayak begini. Ada tempat bakmi udah ratusan tahun oke-oke aja tuh. Bukan di Jakarta Selatan pastinya kan. Kalau kita pergi ke kota gila ya itu udah turun-temurun gitu ya. Ya udah di situ aja gitu. Tempatnya betul. jelek segala macam ya, penting ngerasa kan orang. Kalau gitu. orang datangnya karena rasa yes. Tapi Iya, kalau iya, bisnis yang kayak gue ini Om lebih ke lifestyle kan. Iya, Gitu ya, ambience, lifestyle. ambience-nya. Orang nyari datang tuh ya lifestyle-nya sebenarnya mereka mau kejar. Tapi bener kan. sih ya. Kalau memang dikejar itu lama-lama kalau kita sesama teman kalau ngomong ke situ yuk, terus kita mungkin bisa ngomong begini, ah nggak bosan gue udah sering ke sana, Iya. cari tempat yang baru gitu. Gitu ya selalu ya. Bisa Wow. sekarang udah nggak seru kayak dulu, geser lagi ya, cari tempat baru lagi Iya, pasti iya, kan iya, gitu kan. iya, iya. Gitu. Wow, jadi loyal customer tuh agak susah sebenarnya ya. Agak susah. Di Jaksel Kalau ya. kita tahan lama ya, tapi Iya, kalau setahun iya, iya. pertama kita punya loyal customer. Iya, iya. Setelah 5 tahun is a bit hard. iya. Iya, iya. Wow. Oke, secara bisnis. Sekarang secara kerohaniannya Ernest nih. Iya. Dengan semua kehidupan malam dan lain sebagainya. Pasti kan sering di luar juga kalau malam. Iya dong. Udah berkeluarga dong. Sudah Iya, berkeluarga. udah ada anak. Belum Ada anak. Iya. Oke. Paling tidak nah gimana nih sikapi waktu kemudian tantangan yang ada di luar kan pasti banyak lah gangguan di luar kalau apalagi kehidupan malam. Itu gimana? Tantangannya. Ya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Supaya tidak terlalu jauh. Iya. Keluar malam kalau tanya keluar malam ya kerjaannya. Betul. Gimana? Ada tuntutan kerjaan. Kalau kita Iya. keluar siang masih tutup tempatnya Betul. di ujung kita mau keluar mau kemana kan. Betul. Tamunya belum ada jadi kita keluar malam gitu. Dan itu caranya Ernest untuk supaya bisa fokus. Gue pokoknya harus fokus. Gue pokoknya fokus usaha, kerja. Gue harus jaga kekudusan juga dan lain sebagainya. Itu secara sehari-hari itu gimana Ernest? Sebenarnya makin kalau boleh cerita nih Om ya. Jadi 2 tahun lalu juga 2023 bulan Agustus tepatnya. Mungkin sebelum itu gue nggak terlalu yang rohani banget ke gereja juga kalau nyokap ngajak atau lagi sama istri jadi nggak something yang intens lah gitu. Nah 2023 Agustus itu ada satu momen istri gue tiba-tiba nyeletuk lagi di Bali lagi di beach club dia nyeletuk ada nih acara gereja worship night tapi di bar cocok nih buat lu nih dia bilang gitu dikasih lihat kan wah. Worship night di bar. Iya, worship night di bar. Itu lo banget pas ya. lihat kayak wah. Iya. Pas nih di bar nih. Gue gak perlu datang ke gereja nih gitu kan. Dari situ gue cuma iseng doang DM kayak halo gue Ernest gini kayak menarik banget gue mau dong ikut gue mau ngobrol boleh nggak kebetulan gue punya bar juga siapa tahu kita bisa kolaborasi. That's it. Ternyata dijawab cepat. Langsung telepon kita ngobrol. Nyambung juga akhirnya gue pulang ke Jakarta kita sempat ketemu terus kayak gue bilang gue kenapa nggak pernah pelayanan dulu waktu SMA ketua komisi remaja sebelum sebelum semua ini lah sempat jadi ketua komisi remaja juga waktu SMA ya atau SMA ya terus kayak pas SMA kelas 1 lah sampai SMA terus habis itu akhirnya tidak aktif gak aktif lagi pas main ngobrol kayak iya gue mau start pelayanan tapi bingung pasti orang akan mikirnya orang search gue di Google juga tahu gue dagang alkohol penjual alkohol punya bar gitu kan kayak pasti ya gue berat lah mau mana-mana that's why kalau bisa ini di bar lo pasti paham gue kan dia bilang gitu oh iya memang kita bisa paham kok akhirnya ya dia yang salah satu founder ini namanya Christoph dia yang jadi yang
kayak bantu gue kayak bisa kok kalau lo mau pelayanan tuh nggak harus lo main musik, nggak harus lo melakukan apa, lo bisa bantu kita juga, kita mau bikin acara nih di bar kan punya bar, bikin aja acara di bar lo, saat langsung kan itu juga pelayanan juga. Oh iya juga bener ya, tanpa orang harus mikir aneh-aneh kan, karena mungkin kalau gue ngelakuin pelayanan orang kayak ih mungkin ada stigma yang negatif gitu. Kalau ini kan ya di bar, gue cuma bar gue kan nothing wrong with that kan. Akhirnya sekali nyobain yang datang kita bikin di tempat bar teman gue yang datang sekitar 80 top 50-80 ya. Abis itu mulai pelan-pelan akhirnya terakhir itu kita bisa bikin di bengkel yang tempat hype di Jakarta Selatan itu bisa sampai 1.000 orang gitu. Wow, 1.000 orang datang. 1.000 orang datang. Ya. Wow. Gitu worship night ya? Worship night ya. Dan waktu bikin pertama 80 kan perjalanan gak langsung 1.000 kan. 100, 200, 500. Itu gue merasakan something yang gue bisa berguna juga ya ternyata ya. Dengan industri ini ya. Ternyata gue bisa berguna juga, bisa kontakin teman-teman yang punya bar club yang lebih besar buat boleh nggak tempatnya gue pakai. Mereka nggak dapat apapun loh. Jadi kita worship night ini kalau datang gue ke tempat kita pure nggak ada kayak harus bayar sewa dan lain-lain, semuanya pure free dari mereka buat kita bikin. Jadi dari venue-nya dikasih free. Ya dari venue-nya semua dikasih free. Kita nggak pernah bayar ke venue sama sekali. Gitu. Untuk pemakaian sekitar 2 jaman. Ya, kita selalu bikin sebulan sekali setiap Rabu jam 7 sampai jam 9. Sebulan sekali setiap Rabu. Dari jam 7 sampai jam 9. Nah ini teman-teman bisa dapat informasi di mana nih? Bisa follow Instagramnya. Instagramnya apa namanya? Worship Night Project. Worship Night Project ya guys, lihat ini ya, klik di bawah sini ya. Pernah masuk di Jakarta Go juga kok. Pernah masuk di Jakarta Go juga. Oke. Cuma waktu itu sempat viral kan, masa iya di worship di bar banyak kontroversi lah, negatif positif. Termasuk nyokap juga tanya, masa yang bener aja kamu udah makin melenceng lagi nih masa bikin worship di bar. Akhirnya nyokap gue ajak juga, lihat kayak bukannya kita worship sambil minum, tidak. Jam 7 sampai jam 9 nggak ada pemesanan alkohol kecuali mau pesan air putih, teh boleh. Tapi ya mostly mereka nggak makan minum juga. Bahkan kita melarang no smoking juga selama acara gitu. Tapi ya after itu kan ya terserah yang datang lah ya. Itu cuma ya poinnya kalau menurut gue kayak banyak kayaknya orang yang kayak gue di luar sana gitu. Kayak mungkin mereka ragu-ragu, mereka takut-takut, malu-malu. Nah mereka nyaman di worship night ini. Kita nggak pernah 1.000 orang ini kita nggak kenal mereka. Wow. Tapi ini keren banget karena gue setuju banget karena pasti banyak yang nggak mau ke gereja. Pasti banyak yang lagi cari kebahagiaan ya di dunia malam pastinya. Tiba-tiba kayak kejala gitu ya sama event-event kayak begini. We never know loh. Itu kan ada benih yang ditanam ya di situ. Kedepannya seperti apa, walaupun mungkin keluar setelah itu mereka masih tetap dalam lifestyle yang lama, tapi kan kita nggak pernah tahu benih yang ditanam itu, firman yang ditanam nggak pernah kembali dengan sia-sia. Apalagi sebuah perjumpaan dengan Tuhan ya pada malam hari itu. Wow, luar biasa. Ini udah berapa tahun yang worship night jalaninnya? Dari 2002. Ini udah tahun keempat, masuk tahun keempat. Dari tahun keempat di Jakarta ya? Di Jakarta. Cuma memang dari mulainya mereka dari pandemi, gue itu baru gabung ke dalam komunitas ini Agustus 2023. Wow. Itu pas mereka lagi yang tadinya online lagi ngembangin ke offline sebenarnya gitu. Dan selalu setiap bulan tempatnya venue pindah-pindah selalu. Mostly di Jakarta Selatan lah ya. Jakarta Selatan dong. Oke. Ya iyalah, mana lagi. Lu jangan-jangan gak pernah Jakarta Pusat lagi. Anak Jaksel banget ya pokoknya. Tapi keren banget sih, punya bar, ya kan, punya restoran, punya IO, udah gitu punya worship night, semuanya Jakarta Selatan. Oh benar-benar luar biasa, lo ambasador Jakarta Selatan nih. Punya juga satu, ada program juga, Anak Jaksel. Anak Jaksel, ceritain. Anak Jaksel. Jadi kalau lihat di YouTube ada program baru, Anak Jaksel. Gue baru mulai juga sebenarnya, belum biar bisa seperti Om Billy lah. Kita bikin punya program sendiri, programnya Anak Jaksel. Kita ngasih tahu tempat-tempat yang hype nongkrong Anak Jaksel lah. Gitu, di YouTube tuh ya? Di YouTube. Guys, subscribe ya YouTube-nya ya. Itu dikasih tahu apa tentang makanan di sini yang enak di mana, lifestyle-nya. Tapi ya ada makanannya, nanti hobi. Karena apa? Anak Jaksel yang menarik, kayak komunitas motor di semua daerah Jakarta ada. Tapi pasti Jaksel punya keunikan sendiri. Hobinya Jaksel tuh agak aneh sendiri aneh. Apa? Unik, contohnya apa kalau misalnya anak motor gitu misalnya? Anak motor ya. Dari style yang mereka, pasti ada cara nongkrongnya mereka. Nah ini yang jadi, yang mau gue
lihat nih, ini anak Jaksel tuh punya something yang beda loh. Fashion aja kan beda kan. Betul. Gue dulu tahun Jaksel. Iya gitu benar. Kan? Setuju. Iya. Gue awal tahun 2000 gue pernah punya Daihatsu Verosa warna merah. Dan gue sempet ya nongkrong sekali di Jakarta Selatan karena klubnya itu nongkrongnya di situ. Di daerah-daerah deket Brawijaya situlah pokoknya. Oke. Gue sempet lah nongkrong di satu warung karena gue lagi lewat. Tiba-tiba ini lucu banget sih, Verosa warnanya kayak krayon tuh nggak, macam-macam gitu. Ya gue stop dong di situ. Terus plat gue masih plat DK lagi, belinya dari Bali. Bali DK. Warna merah bening gitu kan. Terus mereka menyapa dengan ramah dan lain sebagainya. Kita duduk di situ. Gue tanya dong, you guys ngapain di sini nih? Ya kita Verosa Club kak, gitu dia bilang gitu. Terus kita nongkrongnya di sini memang gitu. Ya. Terus ngobrol-ngobrol, emang asik banget sih. Enak banget cuma nongkrong di warung gitu ya. Sama ada kedai kopi gitu. Ya kecil di pinggir jalan. Ya ngobrolnya enak banget gitu vibe-nya. Tapi gue gak pernah balik lagi, gue gak ada waktu habis itu. Tapi mereka juga bilang, banyak banget klub-klub seperti begini nongkrongnya di tempat yang terpisah-pisah di situ. Nanti kalau minggu ngumpulnya di parkir timur biasanya gitu. Rame-rame. Wow asik banget. Terus program ini jadi ngomongin lifestyle, hobi-hobinya mereka. Oke. Ini baru ada di YouTube. Baru ada di YouTube. Oke. Ya, baru ada 3 episode juga di YouTube. Oke. Ini keluar dong berarti. Ernest keluar ke tempat-tempat ini ngasih tahu mereka. Ya, wow. Oke. Bantu ya, subscribe ya guys. Iya. Ya, ikutin di situ. Ya. Olahraga anak Jaksel kan unik-unik kan. Seperti pedal yang pedal. pedal kan. Gue hari Kamis main pedal. Itu olahraga anak Jaksel yang sedang menjamur keluar kan. Iya. Waktu setahun lalu golf, semua orang golf. Terus ganti tenis. Anak Jaksel ini emang olahraganya aneh-aneh. Aneh-aneh. Memang dinamikanya gitu ya. Mereka bosenan ya, selalu cari sesuatu yang baru sih. Emang asik sih, asik. Ernest tolong dong kasih pesan-pesan sama sahabat kopi. Bagi yang muda-muda seperti Ernest nih, mulai sebuah usaha, pastinya prosesnya panjang gitu ya. Dan bisa akhirnya menemukan zona kekuatannya dan akhirnya bisa menekuni dengan baik dan benar dan juga menjaga kekudusan, integritas dalam Tuhan dalam menjalani usaha. Silakan. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat kopi ya. Yes. Jadi buat sahabat-sahabat kopi, kalau boleh cerita sedikit pengalamannya yang tadi udah sampaikan, sebenarnya pertama poin pentingnya adalah pas kita mau ngelakuin sesuatu tuh tahu kayak kenapa gue lakuin ini, why-nya. Kayak tadi gue punya ada satu value, kalau gue ngelakuin bisnis IO ya bikin orang happy. Bikin acara wedding, orang yang weddingnya happy. Bikin acara ulang tahun, yang ulang tahunnya happy. Bikin bar, bikin restoran, memastikan customer yang datang happy juga. Itu jadi alasan why gue pertama ketika bikin. Baru berikutnya adalah step berikutnya ketika kita udah ada why-nya, kita bikin konsepnya. Yang jarang anak-anak Gen Z lakukan adalah mulainya. Sering banget ketemu anak-anak muda, idenya bagus, idenya menarik, tapi gak mau mulai. Nah gue selalu bilang ke mereka kayak ke adik-adik kalau oke, ide lu udah bagus. Yang kedua adalah langkahnya mulai. Dari mulai step yang paling kecil dulu. Banyak kan sekarang maunya langsung di atas, langsung besar kan. Percayalah semuanya dimulai dari langkah yang paling kecil. Nah ketika udah punya alasan why-nya, mau mulai dari langkah yang paling kecil, nah disitulah baru pelan-pelan pasti akan menemukan jalannya. Pelan-pelan baru PT kayak oh ya ini dibuka ya, terbuka ya pelan-pelan jalan ke kanannya, ke kirinya gitu. Dan yang pasti yang gue bisa sampaikan sampai hari ini setelah di bisnis bar, tadi ada cerita worship night juga, ternyata makin kesini ini membantu gue loh. Kalau kayak bisnis bar tuh orang mungkin melihatnya setengah, mandangnya sebelah mata kayak bisnis bar pasti dia jauh dari Tuhan, pasti dia gak mungkin. Pelayanan hari ini gue bisa mulai pelayanan dan bahkan 2024 itu ada pengalaman yang gue pertama kali dapat di dalam hidup 32 tahun ini. Pengalaman pertama bisa kesaksian buat Tuhan. Itu di salah satu klub di acara worship night yang datang 800 orang. Itu first time gue bisa sering ngomong jadi seminar tentang bisnis. Tapi for the first time 32 tahun akhirnya berani untuk ngomong kesaksian di depan anak-anak muda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesempatan baik lagi yang gue dapat setelah gue di dalam worship night ini, akhirnya tahun lalu itu dipercaya buat sharing di salah satu gereja di Jakarta Pusat. Dia kaum mudanya dan kaum prianya sharing gimana si Ernest yang bisnis bar ini akhirnya bisa start untuk, bukan start ya, bisa masuk, bisa juga sharing dan dapat kesempatan. Pertama mungkin kalau Om Billy ada kesempatan buat di mimbar sudah biasa. Buat gue seorang Ernest, dapat kesempatan bisa sharing langsung di mimbar tuh something yang buat gue kayak thanks God dan amazing. Nah itu dari dua ini ya
orang bilang berjalannya berkebelakangan nih dengan bisnis dengan yang sedang dijalankan, tapi ya we never know. Pasti Tuhan ada jalannya kan selalu. Pas kebuka gue ambil peluang itu lagi. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang pasti harus mulai, tahu alasannya, mulai dan berdoa. Iya. Wow, thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Ernest, thank you banget. Sahabat Kopi, ingat ya, terutama tadi yang dikasih tahu Generation Z ini banyak yang nggak suka proses. Banyaknya pengen cepat-cepat aja. Semua pakai proses, semuanya pasti ngalamin yang gak enak-gak enak. Dan justru ketika itu dialami, itu yang membuat karakter kita jadi tahan uji. Itu yang membuat karakter kita jadi strong, dan untuk maju ke depannya pasti harus jaga integritas. Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian paham bahwa itu kalian lakukan untuk Tuhan, pasti kamu lakukannya dengan integritas. So, until next time, God bless you.